Sejarah lahirnya Kerajaan Utsmaniyah. Munculnya Daulah Utsmaniyah dimulai ketika muncul berita bahwa pasukan Bizantium yang dikalahkan oleh pasukan Turki di dekat Nikomedia. Saat itu, bangsa Turki dipimpin oleh Utsman yang dikenal sebagai Ghazi, yang disebut sebagai Ksatria Iman, dan pengikutnya disebut Utsmaniyah yang di barat dikenal dengan Ottomans. Kemudian, pada tahun 1324, Utsman meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Orhan Ghazi. Orhan Ghazi hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menguasai Prusa, yang kemudian dijadikannya sebagai ibu kota, yang kemudian diubah namanya menjadi Prusa. Kemudian Orhan Ghazi mengambil gelar Sultan pertama dari garis kerajaan Utsmani. Tidak terimanya dengan kekalahan Kekaisaran Bizantium oleh Kekaisaran Turki Utsmani, mereka melakukan penyerangan pada musim semi tahun 1329, di mana pasukan Bizantium dapat dikalahkan oleh pasukan Orhan Ghazi pada bulan Maret 1331, yang menyebabkan Nisea jatuh ke bangsa Turki, yang berimbas pada Kekaisaran Bizantium melakukan perjanjian dengan bangsa Turki. Lalu Kaisar Bizantium saat itu terkena wabah penyakit dan meninggal pada tahun 1341. Dengar tentang meninggalnya Raja Bizantium saat itu, maka Orhan Ghazi tidak tinggal diam. Lalu beliau bersekutu dengan salah satu calon kerajaan atau calon Raja Bizantium pada saat itu. Lalu pada tahun 1362, Orhan Ghazi meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, yaitu Murad. 9 tahun setelah Murad menjadi sultan, ia berhasil menguasai Adrianopolis dan mengganti namanya menjadi Edirne. Lalu dijadikannya ibu kota yang baru. Di bawah kepemimpinan Murad, bangsa Turki semakin kuat dan banyak yang bergabung dengan mereka, baik Kristen maupun Muslim. Lalu Murad melakukan ekspansi untuk melawan bangsa Serbia. Lalu terjadilah pertempuran pada tahun 1389, di mana pasukan Utsmani berhasil mengalahkan bangsa Serbia. Namun di detik akhir kemenangan pasukan Utsmani, Sultan Murad gugur dalam peperangan tersebut dan digantikan oleh anaknya yang bernama Bayezid. Dalam masa pemerintahan Sultan Bayezid, beliau dikenal sebagai Yildirim atau petir, dikarenakan kecepatan pasukannya melakukan ekspedisi perbatasan Eropa dan Asia. Lalu saat itu Kerajaan Utsmani telah berhasil menguasai seluruh wilayah kerajaan Bizantium yang ada di daerah Asia Kecil. Dikarenakan tidak ingin menjadi besarnya Kekaisaran Utsmani, maka Kekaisaran Bizantium mengepung Kekaisaran Utsmani dengan 100.000 pasukan. Namun dengan hebatnya bangsa Turki berhasil mengalahkan pasukan Kristen Eropa tersebut. Lalu kemenangannya, Bayezid memperbarui strategi untuk menaklukkan Konstantinopel dengan cara membangun benteng untuk memotong persediaan makanan yang dikirim dari Laut Hitam. Belum keringnya keringat pasukan Utsmani, mereka diserang oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Timur Leng. Karena serangan tersebut, Sultan Bayezid harus mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan atau mengalahkan bangsa Mongolia tersebut yang dipimpin oleh Timur Leng. Namun Sultan Bayezid gagal dan beliau ditahan, bahkan dibunuh oleh bangsa Mongolia tersebut. Selama 11 tahun setelah meninggalnya Sultan, para putra Sultan dihadapkan dengan perang suksesi antara Sulaiman, Isa, Musa, dan Mahmud. Kemudian Mahmud menjadi sultan setelah Bayezid.
Namun, pada tahun 1421, Mehmed meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, yaitu Murad II, yang pada saat itu berusia 17 tahun. Ia melakukan ekspedisi baik ke Tesnolika dan Konstantinopel, namun penyerangan tersebut gagal. Karena kuatnya benteng Theodosius, yang menyebabkan Sultan Murad saat itu mengundurkan diri dan diteruskan oleh anaknya, yaitu Sultan Mehmed II, atau yang biasa kita sebut dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel.